Pemirsa, seorang ibu melaporkan pembunuhan di Depok, Jawa Barat yang menjadikan anaknya sendiri sebagai tersangka. Korban pembunuhan adalah mahasiswi yang berkenalan dengan tersangka melalui aplikasi media sosial 4 bulan sebelumnya. Pembunuhan terjadi Kamis lalu ketika tersangka Argian menjebak kekasihnya KRA untuk mampir ke rumah tersangka. Tersangka mengajak korban pergi minum kopi, namun meminta korban menjemput tersangka di rumahnya. Ketika datang ke rumah tersangka, korban dikunci di dalam, dijadikan objek pemuas nafsu, kemudian dibunuh. Hari ini polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, menghadirkan tersangka dan ibu tersangka sebagai pihak yang melaporkan kasus ini ke polisi. Pemirsa, kami ajak Anda ke Depok, Jawa Barat, di mana tengah berlangsung olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan mahasiswi berinisial KRA. Sudah ada rekan kami, Yohanes Leonardo, yang akan mengabarkannya langsung. Selamat siang, Ardo. Apakah proses olah tempat kejadian perkara ini sudah dimulai? Ya baik, selamat siang Ana dan juga pemirsa. Olah TKP atau rekonstruksi kejadian di tempat kejadian perkara tepatnya TKP yang bertempat di Desa Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Ini memang sudah berlangsung sekitar 30 menit yang lalu, di mana memang dalam rekonstruksi yang berlangsung di belakang saya saat ini akan memperagakan total 26 adegan rekonstruksi yang akan menerangkan begitu selanjutnya bagaimana kemudian pelaku berinisial AA ini membunuh korban berinisial KRA dalam kontrakannya yang berada di Desa Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, di mana memang dari 26 adegan tersebut memang seperti paket berita yang sebelumnya Anda dengarkan bahwa memang korban yang saat ini berstatus sebagai mahasiswi itu datang dijemput di ujung gang Sukmajaya di sebelah sana, lalu kemudian diantar oleh pelaku untuk masuk ke dalam kontrakan yang sedang kosong karena memang dalam kontrakan ditinggali oleh AA dan juga ibunya, yang ibunya saat itu sedang bekerja di tempat pekerjaannya begitu. Lalu kemudian masuk ke dalam, dan ketika di dalam memang AA sendiri memaksa begitu kepada korban untuk melakukan adegan dewasa begitu, di mana memang di dalam sempat tadi diperagakan juga oleh para aktor, termasuk juga oleh pelaku tersendiri yang menggunakan seragam tersangka berwarna oranye, sementara itu korban diwakilkan begitu, dan nantinya memang nanti juga untuk peran ibunda juga akan diwakilkan ataupun diperagakan oleh orang lain atau aktor pengganti. Lalu kemudian juga dari 26 adegan rekonstruksi yang diperagakan pada hari ini memang belum bisa diprediksi akan selesai kapan, namun memang tadi dihadiri oleh sejumlah pejabat, diantaranya ada Dirkrimum Polda Metro Jaya, tadi ada Kombes Wira Satya, lalu kemudian juga ada Kapolres Depok, juga ada jajaran dari Direskrimum Polda Metro Jaya, dan juga ada sejumlah petugas-petugas lain termasuk penyidik-penyidik Direskrimum yang sejak pagi sudah datang sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat tadi untuk kemudian melakukan rekonstruksi adegan perkara terkait pembunuhan yang menimpa korban berinisial KRA yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2024 kemarin. Lalu kemudian juga memang sebagai informasi saat ini memang pelaku ataupun tersangka saat ini sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya dan tadi dihadirkan untuk kemudian menerangkan bagaimana kemudian sebagai tindak lanjut dari konferensi pers yang kemarin dilakukan oleh Kombes Pol Wira Satya terkait duduk perkara yang dilakukan oleh pelaku berinisial AA yang sempat kabur ke Pekalongan, Jawa Tengah sebelum akhirnya ditangkap dan saat ini sudah dijebloskan untuk ditahan, dan selanjutnya akan melanjutkan prosedur-prosedur berikutnya yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Sementara demikian yang dapat kami kabarkan, Ana. Ardo, kami juga mendapatkan informasi bahwa tersangka ini pernah sebelumnya melakukan kekerasan seksual kepada 2 orang lainnya. Apakah itu betul, bisa dikonfirmasi? Posisi sudah telanjang bulat sambil berteriak-teriak. Ya baik, Ana dan juga pemirsa, memang terkait konfirmasi dari 2 kejadian sebelumnya memang dapat dipastikan benar karena memang dari laporan yang diterima oleh Polres Depok memang ada 2 laporan yang masuk pada LP pada tanggal 3 Januari 2024 dan 4 Januari 2024 yang diterima oleh Polres Depok. Namun memang dalam 2 laporan tersebut berbeda dengan kejadian yang saat ini sedang direka adegan. Untuk kejadian pertama itu merupakan pemerkosaan yang dimana salah satu korbannya di bawah umur, tepatnya berusia 17 tahun pada saat itu, dan saat ini korban yang pertama berinisial N itu sudah
diketahui hamil selama 9 bulan lamanya. Lalu kemudian juga untuk korban yang kedua ini juga dilakukan pemerkosaan terhadap korban berinisial NH yang dilaporkan pada 4 Januari 2024 yang juga diperkosa di kontrakan yang sama di tempat kami berdiri saat ini di Desa Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Lalu kemudian juga untuk perbedaannya untuk inisial NH sendiri pemerkosaan tersebut dilakukan setelah ataupun juga setelah dari pemerkosaan pertama. Artinya memang benar bahwa sebelum menghabisi nyawa korban berinisial KRA, AA juga sudah dilakukan pemerkosaan sebanyak 2 kali sebelumnya yang sudah dilaporkan ke Polres Depok. Namun saat ini untuk LP keduanya tersebut saat ini sudah diambil alih oleh Polda Metro Jaya untuk diatensi untuk kemudian juga terus ditelusuri bagaimana kemudian keberlanjutan dari peran AA dalam 2 duduk perkara lainnya tersebut. Ana. Baik, terima kasih. Laporan langsung Yohanes Leonardo dari TKP.